Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Hari ini kita berada di akhir tahun 1445 Hijriah atau di bulan 30 Zulhijjah. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki tahun 1446 Hijriah. Kita akan memasuki bulan Muharram, tahun baru Islam. Untuk itu sejarah penanggalan tahun baru Islam atau tahun baru Islam itu sejarahnya terjadi pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika itu 7 tahun ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang ketika itu menjadi gubernur di Basrah. Lantas Abu Musa al-Asy'ari membaca surat itu dan dia bertanya kenapa surat umat Islam itu tidak mempunyai tahun, hanya mempunyai tanggal dan bulan. Padahal bangsa Romawi dan Persia ketika itu telah mempunyai tahun. Maka Abu Musa al-Asy'ari membalas surat itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lantas Umar bin Khattab merespon dengan cepat dan dia mengumpulkan para sahabat untuk membicarakan tahunnya umat Islam itu. Dia mengumpulkan sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan setidaknya ada 4 yang diusulkan para sahabat ketika itu. Yang pertama diusulkan penanggalan tahun baru Islam itu ditentukan dari Rasul lahir. Yang kedua diusulkan ketika Rasul wafat. Yang ketiga diusulkan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan diusulkanlah oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu ketika Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Maka diterimalah usulan Ali bin Abi Thalib itu. Tahun baru umat Islam itu ditentukan awalnya ketika Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Makanya tahun baru umat Islam itu bernama Hijriyah karena ketika Rasul hijrah, maka disebut dengan tahun baru Hijriyah. Namun ketika itu belum ditentukan bulannya, hanya tahunnya saja tahun baru Hijriyah karena hijrahnya Nabi. Maka ketika itu diusulkanlah bulannya adalah bulan Muharram, 1 Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena bulan Muharram itu disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Juga bulan Muharram itu orang-orang telah
selesai melaksanakan haji. Jika seandainya tahun baru umat Islam itu ditentukan ketika Rasul lahir, maka tahun baru umat Islam kita bernama Miladiyah. Jika ditentukan ketika Perang Badar, maka tahun baru umat Islam disebut tahun baru Badriyah. Namun ketika ditentukan tahun baru umat Islam itu ketika Nabi hijrah, maka tahun baru kita ini disebut dengan tahun baru Hijriyah, jatuh pada tanggal 1 Muharram. Sebenarnya Rasul hijrah bukan pada tanggal 1 Muharram. Rasul hijrah berangkat dari Mekkah ke Madinah itu pada tanggal 29 Safar. Dan dia berhenti di Gua Sur selama 3 hari. Kemudian berangkat dari Gua Sur ke Madinah tanggal 2 Rabiul Awal. Kemudian tiba di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal dan berhenti di Kuba 3 hari dan mendirikan Masjid Kuba. Maka pada tanggal 11 Rabiul Awalnya, Rasul berangkat dari Kuba ke Madinah dan tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pertanyaannya, kenapa Rasul itu harus hijrah? Kenapa Rasul itu tidak berdakwah di Mekkah saja? Kenapa harus hijrah dan berpindah ke Madinah? Memang ada 2 kali hijrah Nabi itu. Pertama, Nabi hijrah dari Mekkah ke Habasyah, yang disebut dengan para ulama dengan tarku daril kufri ila daril amni, meninggalkan kekufuran ke negeri yang penuh keamanan. Juga Rasul hijrah dari Mekkah ke Madinah yang disebut dengan para ulama dengan daril kufri ila daril Islam, meninggalkan kekufuran kepada menegakkan akidah Islam. Begitulah kenapa Rasul hijrah. Rasul sebelumnya berdakwah di Mekkah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian semakin hari dakwah Rasul itu semakin berkembang. Maka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu merasa risih. Dan dia mengatakan kepada paman Nabi Abu Talib, "Wahai Abu Talib, katakanlah kepada keponakanmu itu apa yang dia cari. Kalau dia mencari kekayaan, pangkat, harta, akan kami berikan semuanya, tapi dengan satu syarat, dia harus meninggalkan dakwahnya." Maka dikatakanlah oleh Abu Talib kepada Nabi. Namun apa jawab Nabi? "Ya ammi, wahai paman, qul lawaddahum samsa fi yaminih wal qamara fi yasarih an atulka hazal amar wallahi ma taraktuhu hatta ayuzhirallahu li au an ahluka duna." Wahai paman, jika seandainya engkau sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, demi Allah aku tidak akan meninggalkan sampai aku binasa dalam dakwah ini. Namun ketika Abu Talib meninggal, istrinya Khadijah pun meninggal. Maka orang-orang kafir Quraisy itu semakin leluasa kepada Nabi, mengintimidasi Nabi, kemudian mencaci maki Nabi. Maka ketika itu datanglah orang-orang kaum Ansar dari Madinah sebanyak 13 orang di Bukit Aqabah untuk berjanji setia kepada Nabi. Dan tahun berikutnya datanglah sebanyak 73 orang yang niatnya naik haji dan berjanji setia kepada Nabi agar Nabi hijrah ke Madinah. Maka hijrahlah Nabi ke Madinah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengetahui dan dia mengepung rumah Nabi.
Namun strategi Nabi begitu jitu dan alot. Disuruhlah Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, untuk menggantikan tempat tidur Nabi. Maka berjalanlah Nabi ditemani oleh Abu Bakar malam itu dengan salah seorang sahabat penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid, dan Nabi bersembunyi di Gua Sur. Hampir saja Nabi ketahuan di Gua Sur itu, namun berkat kuasa Allah, Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat 9 yang berbunyi, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Allah membuat di depan mereka sekat dan di belakang mereka sekat agar dia tidak bisa melihat. Kemudian orang-orang Quraisy di Mekah mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Nabi hidup atau mati, maka dia akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Maka mendengar itu Surakah bin Malik, Surakah orang-orang yang serakah, dia pergi menaiki ontanya mengejar Nabi. 3 kali dia terjatuh, hampir saja menemui Nabi. Namun perilaku Nabi begitu baik dan menolong Surakah bin Malik ini. Melihat pribadi Nabi, akhirnya Surakah bin Malik ini memeluk Islam. Akhirnya tibalah Nabi di Madinah dan disambut oleh kaum Ansar, orang-orang Ansar ketika itu. Setidaknya dari peristiwa hijrah Nabi itu, kita hari ini tidak hijrah secara lahiriah, tidak hijrah seperti Nabi, tapi kita hari ini adalah hijrah secara maknawiyah, hijrah dari perbuatan yang buruk ke perbuatan yang baik, dari perangai yang buruk kepada perangai yang baik. Karena begitu pentingnya hijrah ini, di dalam surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, Allah katakan, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhrud min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kanallahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Namun jika dia keluar dari rumahnya dan kemudian di tengah perjalanan dia meninggal dalam hijrahnya itu, maka Allah telah menetapkan pahala baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat Nabi Ibnu Abbas mempunyai murid bernama Ikrimah. 14 tahun dia mencari siapa orang yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 100 ini. Ternyata ada seorang bernama Jundub bin Damrah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dia tidak hijrah dan tinggal di Mekah karena usianya yang sudah begitu tua. Kemudian karena begitu keimanannya, dia ingin menyusul Nabi hijrah ke Madinah. Maka naiklah dia di atas ontanya. Sebelum sampai di Madinah, ketika sampai di perbatasan Mekah, dia meninggal. Apa kata keluarganya dan kata sahabat Nabi di Madinah? Kasihan Jundub bin Damrah. Dia tidak mendapatkan pahala dan belum sampai ke tujuan hijrahnya.
Namun Allah mengatakan, wa may yakhrud min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah telah menetapkan pahala kepada Jundub bin Damrah itu. Begitulah orang-orang yang begitu kuat keimanannya dan berhijrah di jalan Allah. Untuk itu orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, kalau kita lihat mulai dari Nabi dalam berdakwahnya, kesuksesan dakwah para Nabi itu dimulai setelah hijrah. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Hanya beberapa orang saja yang beriman. Ketika datang banjir dan dia naik ke atas kapal, barulah suksesnya dakwah Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ketika dia berada di Babilonia, hanya 2 orang saja yang beriman, yaitu Sarah dan Nabi Lut. Namun ketika dia hijrah ke Palestina, di sanalah sukses dakwahnya Ibrahim. Kemudian Nabi Musa, dia juga hijrah dari Mesir ke Palestina. Juga Nabi Yusuf, dia hijrah dari Palestina ke Mesir, baru menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nabi Muhammad 13 tahun dia di Mekkah. Hanya 100 orang saja yang beriman. Namun ketika dia hijrah ke Madinah, cuma 10 tahun, maka di sanalah seluruh penduduk Madinah itu beriman dan sukses dakwahnya Nabi itu. Maka orang-orang yang berhasil, maka dia harus hijrah, maka dia akan sukses dalam hidup dan dakwah. Makanya kita hari ini harus hijrah, hijrah insaniyah, hijrah Islamiyah. Karena apa yang kita malaskan dalam beramal hari ini, seakan-akan kita berpikir kita akan hidup sampai umur 60 tahun, 70 tahun. Kita melalaikan ibadah, melalaikan amalan. Karena umur yang Allah berikan ini tidaklah panjang. Kalau kita lihat umur para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, selalu berkurang. Dari Nabi Adam dia berumur 1000 tahun. Nabi Ibrahim berumur 175 tahun. Nabi Ismail berumur 137 tahun. Nabi Daud umurnya 100 tahun. Nabi Sulaiman 66 tahun. Namun Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina siti ila sab'in. Kata Nabi Muhammad, umur umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun. Jarang yang melampaui itu. Apa contohnya? Kalau kita lihat umur Nabi Muhammad 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Utsman bin Affan 82 tahun. Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Dari Nabi Muhammad sampai Ali bin Abi Thalib hanya satu yang 82, yaitu Utsman bin Affan. Jadi jika kita hari ini berumur 60 tahun atau 50 tahun, kalau si umuran Nabi 63 tahun, tidak berapa lama lagi kita akan hidup. Jadi apa yang membuat kita bermalas-malas dalam beribadah? Yang salatnya hanya sekedar salat, tidak tergugah jiwanya dan merasakan begitu nikmat dan bermanis-manis dalam beribadah kepada Allah itu. Dalam hadis Nabi dikatakan, badiru bil a'mal fitanan kakita'in laili muslim yusbihu rajulun mu'minun aw yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kamu beramal sebelum datangnya ke malam yang begitu gelap.
atau hari kiamat. Orang-orang yang beriman ketika paginya, namun ketika sorenya dia kembali kafir. Namun ada orang-orang yang beriman di waktu sore, namun di waktu paginya dia kembali kafir, dan dia rela menjual agamanya demi kepentingan dunia. Jadi iman kita ini selalu berkurang dan bertambah, yazid wa yankus. Ada orang pagi beriman, kemudian sore kembali kafir. Begitu seterusnya. Maka segeralah beramal. Umur yang singkat ini yang Allah berikan, bisa saja ada orang-orang yang umur 30 meninggal. Orang-orang yang berumur 40 juga meninggal. Ada yang orang umur 70, Allah berikan dia umur yang panjang. Ada yang umur baru 25 tahun pun meninggal. Jadi dalam rangka tahun baru Islam ini, segeralah kita hijrah ke arah yang lebih baik, agar kita tidak menyesal dengan amalan yang begitu sedikit nantinya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.